Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SD CGP Angkatan 11 Kota Cirebon. Saya Ita Rosita dari SD Negeri Kebon Baru 3. Saya Erawati dari SLBB Sayangi. Saya Udan Tirta dari SD Nusantara Jaya. Saya Muhammad Nur Hadianto dari SDIT As-Sunnah Kota Cirebon. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai praktik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Udan. Waalaikumsalam Bu Era. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat sore. Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya Pak yang bersama rekan Bapak. Oh, iya Bu ya. Rencananya sih setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat ya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Oh begitu. Saya di sini akan membantu Bapak Pak untuk melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan rekan Bapak. Ya. Baik Bu, dengan senang hati ya, karena itu mungkin akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Bu. Baik, sebelum Bapak mulai coaching Pak, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Pak ya mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Ibu, jadi bagaimana Bu? Jadi nantinya begini Pak, saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak itu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum Pak? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya sudah, apakah yang tadi saya sebutkan itu sudah sesuai dengan pendekatan alur Tirta atau belum? Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, nanti saya juga ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan Pak? Siap Ibu, siap. Baik, kira-kira kompetensi coaching apa sih Pak yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Iya Ibu. Baik, saya ingin mengembangkan semua potensi coaching yang saya miliki, itu mulai dari kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan coba bantu ya Pak ya untuk mengamatinya ya Pak ya. Ya, baik Ibu ya. Agar kemampuan potensi coaching saya semakin meningkat gitu ya Bu. Kemudian bagian kompetensi yang mana Pak yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu. Nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oh, berarti kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya Pak ya mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Baik. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan itu seperti apa sih Pak? Saya ingin bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi ya coaching itu sendiri Bu. Baik. Kalau begitu nanti setelah ini ya Pak ya, silahkan Bapak melakukan coaching. Kita akan lanjutkan
kalau misalkan percakapan itu sudah selesai ya Pak ya. Iya. Semangat untuk Bapak, semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Siap Ibu, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Baik Pak, sama-sama. Semangat ya Pak ya. Ya, siap Ibu, izin ya Bu. Mangga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hadi, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Udan sehat. Gimana Bapak? Alhamdulillah sehat Pak ya. Saya mendengar kemarin tuh ya, kemudian saya perhatikan Pak Hadi itu kelihatannya kurang bersemangat gitu ya. Nah, nggak seceria seperti biasanya. Kira-kira kenapa itu Pak? Itulah Pak, sebenarnya saya memang lagi ada sedikit masalah Pak, tapi bingung mau sharing sama siapa gitu. Kira-kira Pak Udan ada waktu nggak? Mohon maaf nih Pak ya, jika seandainya saya mengganggu waktunya Bapak. Oh, siap Pak, insya Allah ada waktu Pak. Jangan sungkan ya, tidak mengganggu kok. Alhamdulillah kalau begitu, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya itu lagi tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang gitu. Nah, baik Pak ya, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak ya? Kemudian apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya berharap akan mendapatkan pencerahan Pak setelah saya sharing dengan Pak Udan. Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami saat ini. Oke, siap Pak ya. Semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya ya Pak. Amin ya. Amin. Jadi permasalahan seperti apa yang Bapak mau ceritakan itu Pak? Pak Udan ingat nggak dulu waktu pengawas datang tuh Pak? Nah, melakukan supervisi di kelas saya Pak. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari Pak pengawas. Oh iya, saya masih ingat Pak. Nah, kira-kira kenapa itu Pak sampai bisa dapat teguran dari pengawas itu Pak? Sebenarnya sih nggak masalah serius banget sih Pak. Tidak serius gimana Pak? Itu Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, tentang proses pembelajaran ya. Nah, seperti apa Pak ya? Dinilai kurang mampu mengelola kelas atau seperti apa sehingga Bapak dikritik seperti itu tuh? Jadi sepertinya beliau keberatan Pak waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira tanggapan dari Bapak itu seperti apa Pak? Nah, saya menyampaikan Pak kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya akan menggunakan berbagai sumber, baik dari referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya kan Pak ya, yang penting mengacu pada tujuan pembelajaran ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau kayaknya agak kurang sependapat gitu Pak. Oh, begitu. Ya. Jadi masalahnya seperti itu ya ketika Pak Haji ya melaksanakan KBM selama Bapak melaksanakan seperti itu ya. Nah, KBM yang Bapak laksanakan itu seperti apa Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Udan, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, baik Pak. Nah, boleh tahu tidak ya Bapak itu tidak menggunakan buku teks itu alasannya seperti apa Pak? Nah, jadi menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para siswa-siswa. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran Pak. Oke. Nah, sebenarnya itu kan sudah bagus ya. Kemudian soalnya ya menurut Pak Hadi itu ya gimana hasilnya nanti ya mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, bahwa karakter dan profil belajar murid itu sangat beragam. Kemudian gaya belajar peserta didik pun atau murid itu juga sangat berbeda-beda Pak. Oh iya, betul juga tuh Pak.
Kenapa ya? Saya nggak kepikiran yang kayak gitu. Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang Pak, kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber pembelajaran gitu. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu ya seperti itu, supaya Pak Hadi menggunakan sumber belajar dengan buku teks salah satunya itu Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Udan. Iya betul Pak. Jadi sekarang Pak Hadi sharing dengan saya tuh sekarang gimana perasaannya Pak? Iya, terima kasih Pak Udan. Alhamdulillah, saya sudah agak merasa tenang Pak. Tetapi masih ada sedikit nih Pak yang saya khawatirkan Pak. Suatu hal yang menurut saya itu merasa resah gitu. Sehingga kepikiran terus. Sehingga akibatnya pekerjaan juga jadi agak terbengkalai gitu. Oh, nah terus kira-kira yang membuat Pak Hadi merasa sekarang resah itu apa Pak? Nah, sebetulnya Pak, yang membuat saya resah itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nih Pak, nantinya takut jadi masalah ke depannya. Oh, oke. Kalau boleh saya menyimpulkan, berarti ya yang membuat Pak Hadi merasa tidak nyaman itu ya karena supervisi kemarin ya Pak. Karena Pak Hadi tidak menggunakan buku teks ya sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak memberikan argumen yang istilahnya keberatan ya, sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur sama kepala sekolah enggak ya Pak? Iya, kalau menurut saya ya untuk masalah ini Pak Hadi bisa mengevaluasi dan mempersiapkan diri saja Pak. Ya, jika misalkan nanti Bapak dipanggil oleh kepala sekolah ya sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Pak Hadi untuk belajar ke depannya. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Iya, amin ya. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas bersama ini ya, lalu rencana Bapak selanjutnya apa Pak? Saya sih niatnya mau ketemu Pak sama Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya Pak. Oke, setuju Pak ya. Rencana Bapak sangat bagus ya. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ada Pak, saya berencana untuk menemui Pak Pengawas juga. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks. Di samping juga akan meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, bagus Pak ya. Kemudian nanti gimana dengan proses kegiatan pembelajaran yang Bapak akan lakukan selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya gunakan karena siswa sudah merasa nyaman, sudah merasa enak dengan metode yang saya terapkan Pak. Itu sehingga dengan demikian juga semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid juga. Wah, subhanallah ya Pak, luar biasa sekali. Nah, langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus ya Pak. Ya, saya setuju dengan ide itu Pak. Wah, alhamdulillah Pak, syukur deh. Jadi sekarang saya merasa lega nih Pak, karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Pak ya. Iya. Takutnya nanti malah tambah rame dan melebar kemana-mana. Iya, alhamdulillah ya Pak. Saya juga merasa senang ya dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Hadi sudah merasa tenang dan lega gitu.
Terus dari yang sudah Pak Hadi rencanakan nanti, ya, komitmen apa yang akan Pak Hadi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya, Pak? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya tindak lanjuti. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada tujuan pembelajaran. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Bagus, Pak, ya. Baik. Nanti selanjutnya kira-kira nih dukungan apa yang Pak Hadi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Pak? Pasti Pak, saya akan butuh dukungan nih Pak terkait masalah ini. Saya juga akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus itu, Pak, ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dengan baik, ya. Bapak dapat kembali bertugas dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, gitu, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak Udan atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya, masukannya, sehingga saya merasa lebih tenang gitu Pak dan lega. Semoga kita mampu ya Pak menjadikan teladan yang baik dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama, Pak, ya. Baik Pak, sekarang saya izin dulu ya Pak ya. Ingin melanjutkan kegiatan saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Sudah selesai melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu sudah selesai. Terus bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Ya, alhamdulillah mulai merasa tenang dan lega gitu ya Bu. Saya senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Alhamdulillah. Terus kira-kira apa lagi nih Pak selain itu? Ya, tadi saya melakukan coaching itu dengan menggunakan pendekatan alutika ya Bu. Dan saya senang bisa menerapkannya. Baik, alhamdulillah ya. Tadi saya juga sudah melihat Pak dan tentunya mengamati Bapak melakukan proses coaching dengan pendekatan alur kita. Saya melihat Bapak sudah bagus Pak dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Semua itu sudah Bapak terapkan ya. Iya Bu, ya terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dan untuk melakukan proses coaching ke depannya. Terus kira-kira kompetensi coaching yang mana Pak? Yang mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Ibu, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Berarti secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Pak dalam melakukan proses coaching ini. Amin. Ya. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya ya Bu. Baik. Ada lagi Pak yang mau kita bicarakan Pak? Sepertinya sudah cukup Ibu. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Pak Hadi. Bu Ita, boleh saya ngobrol sebentar? Apakah Ibu lagi sibuk? Mangga Pak, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Baik, alhamdulillah. Bu Ita akan melakukan coaching ya dengan Pak Udan. Sebelum proses coaching,
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu Ita. Baik Pak, boleh. Saat proses coaching berlangsung, saya akan mengamati percakapan Ibu Ita dengan coachee. Ya, sesuai dengan rubrik yang sudah saya infokan sebelumnya. Apakah Bu Ita sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Dan apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita? Siap Pak, mangga ditunggu. Baik, Bu Ita. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Pak. Mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa sekali Bu Ita. Dari ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, jadi saya akan fokus kepada dua kompetensi itu ya, Bu ya. Nah, sekarang untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan seperti apa? Saya harap bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, Pak. Baik Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching. Selesai coaching, kita lanjut kembali ya Bu ngobrolnya. Semangat Ibu Ita. Siap Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Udan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Ita. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajarannya hari ini di kelas, Pak? Pembelajaran di kelas mungkin ada sedikit masalah, Bu Ita. Ya, ada anak-anak yang hiperaktif, ya. Mereka itu sering mengganggu temannya yang lain gitu. Tidak mengerjakan instruksi dari saya dan terkadang bahkan membuat suasana kelas menjadi kacau gitu. Saya ingin mereka lebih disiplin tanpa harus marah-marah saya tuh ya atau menghukum mereka terus-menerus. Dan saya ingin tahu bagaimana cara yang efektif gitu, untuk menangani siswa yang hiperaktif itu di kelas, Bu. Baik, tujuan Pak Udan sangat luar biasa dan bagus ya Pak. Menghadapi perilaku negatif di kelas itu sangat menantang. Tetapi insya Allah dengan pendekatan yang tepat, insya Allah kelas Bapak akan lebih kondusif. Nah, jadi tujuan Bapak ini ingin mengetahui bagaimana cara yang efektif dan positif untuk menangani siswa yang hiperaktif ya Pak, agar suasana kelas menjadi lebih terkendali. Nah, menurut Pak Udan, bagaimana Pak Udan akan tahu bahwa tujuan ini sudah tercapai? Nah, baik. Saya akan mengetahui ketika siswa tersebut mulai lebih mendengarkan, gitu, tidak sering mengganggu teman-teman yang lainnya, kemudian suasana kelas menjadi lebih tenang dan tertib. Nah, saya juga ingin melihat adanya perubahan dalam cara saya menanggapi mereka, gitu, di mana saya tidak lagi merasa frustasi atau kewalahan dalam menghadapi mereka, Bu. Baik, jadi kita ingin melihat perubahan baik dari sisi siswa Bapak sendiri maupun dari diri Bapak sendiri ya. Nah, kita akan mencari pendekatan yang bisa membantu Pak Udan menangani atau menghadapi situasi ini nih Pak dengan lebih positif dan efektif. Nah, sebelum kita mencari tahu solusinya, mari kita cari cara coba lebih memahami masalahnya nih Pak. Menurut Pak Udan, apa yang menyebabkan perilaku hiperaktif itu terjadi di siswa tersebut gitu? Baik Bu, nah ada beberapa hal yang saya perhatikan ya. Pertama, siswa tersebut tampak tidak bisa diam di tempatnya. Dia selalu bergerak kemana-mana, ya berbicara dengan teman-temannya atau membuat keributan. Nah, saya juga merasa dia sering bosan gitu, terutama saat pelajaran berlangsung. Mungkin dia kesulitan mengikuti pelajaran atau merasa tidak tertarik. Nah, yang keduanya,
Saya pikir lingkungan rumahnya mungkin tidak stabil atau tidak mendukung, Bu. Saya pernah mendengar bahwa dia itu sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup di rumahnya. Jadi seperti itu ya. Identifikasi beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada perilaku siswa tersebut ya Pak. Kesulitan fokus, rasa bosan, dan kemungkinan kurangnya perhatian di rumah. Nah, bagaimana Pak Udan biasanya merespon perilakunya di kelas? Oke. Nah, biasanya saya itu menegur dia dengan tegas ya. Terkadang meminta dia berdiri di depan kelas atau mengerjakan tugas secara sendirian. Tapi saya merasa hukuman seperti itu tidak banyak membantu karena dia tetap mengulangi perilakunya seperti itu, Bu. Dari apa yang Pak Udan katakan, tampaknya hukuman memang belum efektif ya Pak. Betul. Dalam mengubah perilakunya. Nah, bagaimana perilaku anak ini mempengaruhi siswa di dalam kelas? Siswa lain itu sering terganggu oleh ulahnya. Beberapa teman dekatnya mulai ikut-ikutan dan suasana kelas menjadi lebih ribut, Iya. rame gitu ya, Bu. Nah, ini membuat saya sulit mengendalikan kelas, terutama saat saya harus menjelaskan materi yang sangat penting. Saya paham nih Pak. Jadi perilaku anak ini tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri ya Pak, tetapi juga siswa lainnya. Dan dinamika kelas secara keseluruhan ini tentu sangat menantang bagi Pak Udan. Nah, sekarang mari kita coba rumuskan rencana aksi berdasarkan masalah yang sudah Pak Udan identifikasi tadi nih. Apa yang bisa Pak Udan lakukan untuk menangani perilaku anak tersebut secara lebih efektif? Oke. Saya berpikir untuk mulai memberikan perhatian lebih pada siswa tersebut secara individu. Mungkin saya bisa lebih sering memberikan tugas yang lebih menarik, ya, yang lebih menantang, supaya dia tidak bosan gitu. Saya juga ingin mencoba pendekatan yang lebih positif, misalnya memberikan pujian ketika dia melakukan hal yang benar, bukan hanya menegur ketika dia berbuat salah. Seperti itu, Bu. Wah, itu ide yang bagus nih Pak. Fokus pada penguatan positif bisa membantu anak merasa dihargai ketika dia berperilaku baik. Nah, apa yang akan menjadi langkah pertama Pak Udan dalam menerapkan ide ini? Oke, baik. Untuk langkah pertama, saya akan mulai dengan memberikan dia tanggung jawab yang kecil di kelas. Seperti menjadi pemimpin kelompok atau membantu saya menyiapkan materi pelajaran. Saya juga berharap ini bisa membuat dia merasa lebih terlibat dan kurang tergoda untuk mengganggu teman-temannya yang lain. Bagus. Bagaimana Pak Udan akan menangani situasi saat dia kembali menunjukkan perilaku yang mengganggu? Oke, saya akan mencoba menanganinya dengan cara yang lebih tenang, ya. Saya tidak akan langsung menegur di depan kelas, tapi mungkin saya bisa memanggilnya secara pribadi itu setelah pembelajaran dan bicara dengan baik-baik terhadap siswa tersebut. Saya juga ingin dia mengerti dampaknya terhadap teman-temannya tanpa merasa dipermalukan. Betul nih Pak Udan, pendekatan yang akan Pak Udan lakukan sangat baik, menghindari konfrontasi langsung di depan teman-temannya bisa mengurangi rasa malu dan resistensi Pak. Nah, apa yang bisa Pak Udan lakukan untuk membantu anak ini mengatasi rasa bosannya saat pelajaran berlangsung nih Pak? Oke. Saya bisa memberikan variasi tugas yang berbeda untuk dia. Misalnya, saat siswa lain mengerjakan tugas yang lebih sederhana, saya bisa memberikan tugas yang sedikit lebih menantang, tapi tetap dalam konteks yang sama. Saya juga ingin lebih sering mengajak dia berinteraksi dengan cara yang positif, seperti bertanya tentang pendapatnya, tentang suatu materi yang sedang dipelajari. Itu ide yang sangat bagus nih Pak.
Memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuannya bisa membuat dia merasa lebih tertantang dan terlibat. Nah, bagaimana Pak Udan akan memantau apakah pendekatan ini berhasil atau tidak? Nah, untuk itu saya akan memantau perilakunya setiap hari, ya, mencatat perubahan yang positif, serta mencatat jika ada kemunduran. Saya juga akan melihat bagaimana respon teman-temannya terhadap Iya. perubahan perilakunya. Nah, jika mereka terlihat lebih nyaman dan suasana kelas lebih terkendali, itu berarti pendekatan saya sudah berhasil. Oke, luar biasa nih Pak Udan. Kira-kira kapan Pak akan melakukan rencana ini? Saya akan mulai minggu depan. Saya akan mulai dengan memberikan tanggung jawab kecil pada siswa tersebut dan mulai memonitor perubahan perilakunya setiap hari. Sip lah, kalau ada kendala, jangan sungkan untuk bertanya ya Pak Udan. Siap, Bu Ita. Oke Pak Udan, pendekatan positif yang akan Pak Udan rencanakan insya Allah sudah sangat bagus. Pak Udan telah mengidentifikasi dengan baik bagaimana memberikan perhatian yang lebih konstruktif kepada siswa ini. Dan saya percaya bahwa strategi yang akan Pak Udan terapkan akan membuahkan hasil. Fokus pada tanggung jawab kecil dan penguatan positif benar-benar membuat anak ini merasa lebih terlibat dan lebih dihargai di kelas. Ingat ya Pak Udan, perubahan mungkin membutuhkan waktu dan terkadang ada pasang surut. Tapi dengan konsistensi dan kesabaran yang akan Pak Udan lakukan, insya Allah akan membuahkan hasil. Oke, baik Pak Udan, saya harap Pak Udan bisa memberikan perubahan besar bagi anak tersebut dan bagi seluruh kelas. Baik, ya, terima kasih Bu Ita. Ya, saya merasa lebih percaya diri ya untuk mencoba pendekatan ini. Saya juga berharap perubahan ini bisa membawa suasana kelas yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sama-sama Pak Udan. Sampai berjumpa kembali ya Pak Udan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Ita. Gimana Ibu? Sudah selesai melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah selesai nih. Nah, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Alhamdulillah. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan alur tirta. Saya melihatnya sudah bagus Bu dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan proses coaching ini. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukan dari Bapak. Ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Ya baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya Bu diskusi kita pada kali ini. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama Pak Hadi. Selamat sore Bu Era, gimana kabarnya? Selamat sore Pak, Alhamdulillah saya baik. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Iya Pak, betul. Rencananya setelah ini saya itu akan melakukan coaching Pak bersama rekan saya dengan Ibu Ita.
Tadi itu beliau itu menelpon saya Pak, katanya itu mau curhat. Dia itu sedang mengalami masalah Pak. Seperti itu. Oh, baik ya, Bu Era. Saya di sini akan membantu melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak Udan, karena itu akan membantu saya Pak dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ya, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu ya, Bu. Nah, penilaian yang akan saya gunakan untuk proses coaching nanti. Baik Pak, seperti apa itu Pak? Nah, jadi begini Bu ya. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah Ibu itu sudah melakukan atau menerapkan kegiatan coaching ini berdasarkan dengan prinsip coachingnya, ya, seperti kemitraan, kemudian proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian di samping itu, Ibu juga mungkin sudah sesuai atau belum ya dengan alur tirtanya. Oh, seperti itu Pak. Baik, baik. Iya Bu, ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nanti ya Bu. Nah, sebelum melakukan coaching ini, nah kira-kira Ibu Era berkenan atau tidak Bu? Tentu saya berkenan Pak. Oke, baik ya. Kira-kira pertanyaan pertama nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Kalau saya sendiri Pak ingin mengembangkan semua kompetensi dalam coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya. Baik Pak, itu semua kan akan membantu kemampuan saya Pak dalam kompetensi coaching saya ya Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kalau saya sih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, baik. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ke atau mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Baik Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Kalau saya sih bisa memfasilitasi coaching saya Pak untuk menemukan solusi dari masalah yang memang sedang dihadapi. Jadi itu kan bisa menggali potensi dirinya ya Pak ya. Seperti itu. Oke, baiklah Bu ya. Nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Kita nanti lanjutkan percakapan setelah Ibu menyelesaikan coaching dengan rekan Ibu ya. Semangat Bu Era ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu. Izin. Assalamualaikum Bu Gita, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Era. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Tapi saya sedikit ada kendala nih Bu. Alhamdulillah. Memang kendala apa Bu yang sedang Ibu hadapi? Saya tuh merasa banyak siswa saya yang kurang semangat gitu loh Bu, sering terlihat bosan dan tidak aktif terlibat dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya ini ingin meningkatkan motivasi belajar siswa gitu Bu. Ketika motivasi belajar siswa saya bagus, insya Allah hasilnya pun akan meningkat. Itu tujuan yang sangat baik Bu Ita. Meningkatkan motivasi belajar memang kunci yang untuk membantu siswa itu lebih terlibat dan juga berprestasi Bu. Sekarang bagaimana nih Ibu Ita ini mengetahui bahwa tujuan ini bisa tercapai Bu? Baik Bu, jadi saya akan melihat dari perubahan sikap siswa saya. Nah, seperti lebih banyak yang aktif bertanya, menjawab, dan berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Saya juga berharap melihat peningkatan pada hasil ujian mereka dan melihat mereka lebih bersemangat lagi Bu untuk belajar. Jadi tujuan Ibu Ita itu adalah meningkatkan partisipasi siswa di kelas ya Bu ya, serta melihat peningkatan pada hasil belajar mereka. Sekarang kita coba mengarah ke sana ya Bu ya.
Nah, sebelum kita membuat rencana nih Bu, mari kita coba pahami dulu. Kira-kira apa yang Ibu kita lihat sebagai penyebab utama kurangnya motivasi belajar tentunya di kelas Bu? Kalau yang saya lihat sih ya Bu, ada beberapa faktor ya Bu. Yang pertama, mungkin mereka itu merasa jenuh dan bosan karena saya itu sering menggunakan metode ceramah dan textbook. Jadi kan mereka bosan dan jenuh. Terus yang kedua, mungkin mereka itu belum memahami materi yang saya sampaikan. Jadi mau gimana terlibat aktif gitu ya Bu, kalau materinya aja belum dipahami oleh anak-anak. Terus yang ketiga, mungkin mereka itu punya masalah di rumah sehingga kepikiran atau punya masalah di kelasnya dengan teman-temannya gitu sih Bu. Oh, Ibu itu berarti sudah menyebutkan beberapa faktor penting Bu di sini seperti metode pengajaran, pemahaman siswa terhadap materi dan juga kondisi sosial mereka ya Bu ya. Nah, dari pengamatan Ibu Ita nih Bu, manakah sih dari faktor-faktor yang tadi menurut Ibu Ita itu paling mempengaruhi Bu motivasi siswa? Sepertinya metode pengajaran saya dan kurangnya variasi dalam cara saya mengajar kali ya Bu. Jadi saya tuh pernah sekali waktu saya menggunakan pembelajaran interaktif, mereka itu sangat antusias Bu dan kelas itu hidup. Namun memang saya itu belum konsisten dalam melakukannya. Baik, jadi kita akan fokus ya Bu ya pada bagaimana nih membuat metode pengajaran Ibu Ita ini lebih menarik Bu dan bervariasi untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, apakah ada hal lain Bu yang menurut Ibu Ita itu penting untuk Ibu perhatikan? Saya juga ingin memperhatikan bagaimana cara saya memberikan umpan balik kepada siswa Bu. Kadang-kadang saya itu terlalu fokus kepada kesalahan mereka dibandingkan kepada kemajuan mereka walaupun sedikit. Iya. Itu juga faktor penting Bu Ita. Jadi umpan balik positif itu dapat sangat mempengaruhi Bu motivasi siswa itu. Jadi kita bisa juga memasukkan itu ke dalam rencana aksi kita ya Bu ya. Nah, sekarang mari kita coba buat rencana aksi Bu Ita. Berdasarkan nih identifikasi masalah yang sudah kita bahas ya Bu ya. Apa saja sih langkah-langkah yang bisa Ibu Ita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sepertinya yang pertama itu saya akan mengubah metode pembelajaran saya lebih inovasi dan lebih kreatif gitu ya Bu, sehingga mereka itu lebih semangat. Misalnya melakukan permainan edukatif, diskusi kelompok, dan penggunaan media visual seperti video. Terus yang kedua, saya juga akan mencoba lebih fokus memberikan pujian kepada mereka dibandingkan fokus kepada kesalahan yang mereka buat gitu. Dan yang terakhir, saya juga akan memberikan tantangan atau proyek kreatif yang bisa menarik minat siswa. Itu ide yang cukup bagus Bu Ita dan memang sudah cukup konkret dan jelas ya Bu ya. Sekarang mari kita coba buat langkah-langkah itu lebih spesifik ya Bu ya. Misalkan nih untuk metode interaktif yang sudah tadi Ibu sebutkan, apa sih yang akan Ibu Ita terapkan pada minggu pertama? Untuk minggu pertama, saya akan mencoba melakukan permainan kuis interaktif ya Bu, dengan kartu di mata pelajaran matematika. Siswa akan bekerja dalam kelompok kecil, terus mereka harus menjawab soal-soal matematika sederhana dengan cepat. Saya akan memberikan poin untuk setiap jawaban yang benar. Itu yang akan saya lakukan Bu. Itu ide yang cukup bagus Bu. Terus bagaimana dengan umpan balik? Bagaimana Ibu Ita itu bisa berencana ya memberikan secara lebih positif dan konstruktif? Baik Bu, saya akan mulai mencatat kemajuan setiap siswa secara lebih rinci. Setiap kali ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas atau mencoba menjawab pertanyaan, saya akan memberikan pujian di depan kelas. Selain itu, saya juga akan memberikan komentar positif di buku tugas mereka Bu. Luar biasa Ibu Ita. Terus bagaimana dengan proyek kreatif nih yang sudah tadi Ibu Ita sebutkan? Nah, untuk proyek kreatif saya akan mencoba meminta mereka untuk membuat poster Bu melalui ide-ide mereka. Jadi saya bebaskan tuh Bu gitu. Terus kira-kira kapan Ibu Ita akan mulai menerapkan langkah-langkah ini?
Saya akan mulai menerapkan langkah ini di minggu depan insya Allah Bu, melalui kuis interaktif terlebih dahulu gitu. Bagus sekali Bu Ita. Terus bagaimana nih Ibu Ita itu akan memantau perkembangan siswa terkait motivasi belajar mereka? Saya akan mengamati perilaku mereka selama di kelas Bu, mencatat jumlah partisipasi aktif, dan melihat apakah mereka terlihat lebih antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan, dan saya juga akan meminta umpan balik dari mereka secara informal terkait metode yang saya terapkan Bu. Baik, itu bagus Bu Ita. Sekarang bagaimana nih kalau misalkan 2 minggu ke depan Bu, kita untuk mengevaluasi perkembangan ini berjalan atau tidak ya Bu ya? Siap Bu, nanti insya Allah 2 minggu ke depan kita bertemu lagi ya Bu, dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang belum terlaksana atau sudah terlaksana di rencana saya ini. Baik Bu Ita, saya yakin Ibu Ita itu melakukan pendekatan yang lebih interaktif ya Bu ya, memberikan umpan balik positif dan proyek kreatif. Motivasi siswa Ibu Ita itu pasti akan meningkat Bu Ita. Nah, Bu Ita juga sudah sangat siap Bu untuk melakukan perubahan besar di kelas Bu Ita. Tapi ingat Bu Ita, perubahan itu tidak selalu terjadi dalam semalam Bu, tapi tentunya dengan konsisten ya Bu ya. Ibu Ita itu akan melihat hasilnya nanti. Dan jika ada memang hal-hal yang Ibu Ita temui Bu, ada kesulitan di tengah jalan, jangan ragu Bu untuk menghubungi saya. Itu sebelum kita bertemu ya Bu ya, 2 minggu yang akan datang ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih banyak Bu Era. Setelah ini saya jadi merasa lebih percaya diri untuk melakukan rencana aksi saya, dan saya sangat menerima dukungan dan saran dari Ibu. Sama-sama Bu Ita, tentu sebagai rekan kerja saya akan selalu mendukung Bu Ita. Ada lagi Bu Ita yang mau disampaikan Bu? Insya Allah cukup Bu, saya sudah menemukan solusinya. Sekali lagi terima kasih Bu Era. Baik, alhamdulillah, sama-sama Bu. Kalau begitu sampai bertemu ya Bu ya di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ita. Siap Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Era, sudah menyelesaikan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah. Oke, nah bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching Bu? Kalau saya sih sudah merasa lega ya Pak ya. Saya senang bisa membantu teman saya tentunya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Saya itu berusaha untuk menggali potensi yang ada pada rekan saya itu Pak. Oke, alhamdulillah. Terus kira-kira apa lagi Bu? Saya juga melakukan coaching itu dengan menggunakan pendekatan alur tirta Pak, dan saya senang bisa menerapkannya. Oke, alhamdulillah berarti ya Bu. Saya tadi juga sudah mengamati ya, dan melihat Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu. Nah, mungkin itu sudah sesuai dengan alur tirta. Saya melihatnya sudah sangat bagus sekali dan sudah sangat lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, maupun tanggung jawab. Nah, semua sudah Ibu terapkan tadi Bu. Ya, baik Pak, terima kasih Bapak atas bantuan pengamatannya ya Pak ya. Itu akan membantu saya Pak untuk meningkatkan kompetensi saya tentunya dalam melaksanakan coaching ya Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, selanjutnya kira-kira nih Bu, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Kalau saya sih ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan membantu menggali lebih dalam tentunya coach saya ya Pak ya, untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Itu sih Pak. Oh, siap Bu ya. Ya, secara umum kesimpulannya ya, Ibu sudah menjalankan proses coaching ini dengan baik ya. Harapannya sih semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya dalam melakukan proses coaching ini. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas masukannya dan pengamatannya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira sudah cukup Pak. Ya, siap. Ya. Kalau begitu kita cukupkan diskusi ini ya Bu.
Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu. Ya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hadi, apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Pak Hadi akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Sip lah Pak. Saya di sini akan membantu melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Ibu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya ya Pak, yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak ini. Siap Ibu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai proses coaching Bapak berdasarkan rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Apakah Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian, apakah apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Oh, seperti itu ya Bu. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak bersedia? Oh, siap Ibu. Baik. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi coaching saya meningkat. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak fokuskan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh baik. Jadi saya akan fokus ke dua kompetensi itu ya Pak. Iya Bu. Nah, untuk indikator sendiri, ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa, Pak? Nah, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Sip lah, luar biasa Pak Hadi. Nah, kalau begitu, nanti setelah ini silakan Bapak lakukan proses coaching. Setelah selesai proses coaching, kita ngobrol lagi ya Pak. Iya Bu. Baik, terima kasih Pak Hadi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Era. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Ibu Era siang ini? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih nih Bu Era sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Kita akan membahas tentang salah satu siswa di kelas Ibu yang suka datang terlambat. Apa yang sudah Ibu amati sejauh ini? Baik Pak, ada ini Pak, ceritanya begini. Ada satu siswa Pak, namanya itu Adit. Nah, Adit ini di kelas saya yang paling sering terlambat Pak ketika datang ke sekolah. Nah, dalam seminggu Pak, itu bisa 5 hari dia itu datang terlambat Pak. Dan sudah beberapa kali saya tegur, tapi sepertinya belum ada Pak perubahan yang signifikan selama ini. Baik. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan yang ingin Ibu capai dalam mengatasi masalah keterlambatannya Adit. Apa harapan Ibu terkait Adit dan kebiasaan datang terlambatnya? Kalau harapan saya sih tentu saja agar Adit ini bisa datang tepat waktu Pak.
seperti teman-teman yang lainnya tentunya. Dan saya ingin dia itu memahami bahwa kedisiplinan itu sangat penting, bukan hanya untuk di sekolah Pak, kalau pendisiplinan itu, tapi juga untuk masa depannya. Saya juga berharap agar dia itu lebih bertanggung jawab terhadap jadwal sekolah, seperti itu Pak. Nah, setuju sekali tuh Bu Era. Disiplin dan tanggung jawab adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Jadi, tujuan kita adalah membantu Adit memahami dan mempraktekkan disiplin dengan cara datang tepat waktu ya Bu ya. Apakah Ibu punya target jangka waktu tertentu untuk melihat perubahan ini? Kalau saya sih berharap dalam waktu 1 bulan ke depan Pak, Adit itu sudah mulai menunjukkan perubahan. Nah, idealnya itu dia itu mulai datang tepat waktu, setidaknya itu 4 hari Pak, dalam 1 minggu itu. Nah, lalu secara bertahap konsisten untuk setiap hari, itu sih Pak awalnya. Baik, mari kita gali lebih dalam apa yang mungkin menjadi penyebab keterlambatannya Adit. Dari apa yang Ibu amati, apa kira-kira penyebab utamanya? Saya sudah berusaha bicara Pak dengan Adit. Dia bilang bahwa dia itu sering terlambat bangun Pak, dan keluarganya itu tidak terlalu menekankan pentingnya datang tepat waktu. Jadi kurang ada dukungan Pak dari pihak keluarga. Dan saya juga tahu bahwa memang jarak rumahnya itu tidak terlalu jauh. Seharusnya tidak ada alasan terlambat dari segi transportasi, begitu Pak. Jadi sepertinya masalah utamanya adalah kebiasaan bangun terlambat dan kurangnya dukungan dari keluarga untuk disiplin pagi hari. Apakah ada tanda-tanda lain? Misalnya nih Bu, kurang motivasi atau kesulitan mengikuti pelajaran karena terlambatnya? Iya, ada Pak pasti. Ketika dia terlambat itu, Adit itu sering kesulitan Pak mengikuti pelajaran yang sudah berjalan ya Pak ya. Dan dia juga kurang fokus dan kadang juga terlihat frustasi kalau saya lihat. Tapi sejauh ini memang dia itu tetap antusias Pak belajar. Hanya saja memang keterlambatan itu membuat dia tertinggal pelajaran Pak. Itu. Apakah ada faktor emosional yang mungkin mempengaruhi perilakunya? Misalnya nih Bu, apakah dia merasa tidak nyaman di sekolah atau ada masalah di rumah? Kalau saya melihat sih tidak melihat Pak ya adanya masalah emosional. Adit itu cukup senang Pak berada di sekolah, dan dia itu dalam bergaul dengan teman-temannya juga baik. Ibaratnya dia baik terhadap teman-temannya. Jadi saya rasa ini lebih terkait dengan kebiasaan dan lingkungan rumah Pak yang memang kurang mendukung. Baik. Baik. Sekarang mari kita buat rencana untuk membantu Adit agar lebih disiplin dan bisa datang tepat waktu. Dari apa yang kita pahami, mungkin kita perlu fokus pada pembentukan kebiasaan pagi yang lebih baik dan melibatkan keluarganya. Bagaimana menurut Ibu? Kalau saya sih setuju Pak. Saya berpikir untuk memberikan Adit itu tanggung jawab lebih besar Pak terkait rutinitas paginya ya Pak ya. Mungkin dia itu bisa membuat jadwal bangun pagi Pak dan mempersiapkan segala keperluan sekolah di malam hari agar tidak terburu-buru. Kalau menurut saya itu sih Pak. Itu sangat bagus itu Bu. Bagaimana jika kita melibatkan orang tuanya juga? Mungkin kita bisa meminta mereka untuk mengingatkan dan mendukung Adit agar bisa teratur di pagi hari. Baik Pak, saya bisa menghubungi orang tuanya dan mengajak mereka bekerja sama. Mungkin saya bisa memberi beberapa tips ya Pak ya, atau saran mungkin tentang bagaimana membantu Adit itu bisa bangun lebih pagi Pak. Dan seperti salah satunya itu seperti memasang alarm mungkin ya Pak ya, memasang alarm lebih awal ataupun menyiapkan sarapan itu lebih cepat Pak. Betul sekali Bu, itu cara yang bagus tuh, brilian Bu. Selain itu, bagaimana kalau kita juga memberikan semacam penghargaan di kelas untuk siswa yang datang tepat waktu? Ini bisa menjadi motivasi bagi Adit dan siswa-siswa lainnya. Saya suka itu Pak idenya Pak.
Saya sih bisa membuat apa ya penghargaan mingguan. Mungkin seperti saya memberikan bintang atau sertifikat kecil Pak untuk siswa yang datang tepat waktu. Selama 1 minggu lah Pak lah, saya coba ya Pak ya. Itu pun bisa mendorongnya untuk lebih berusaha seperti itu. Bagus. Kita juga bisa membuat Adit lebih sadar ya Bu ya akan pentingnya datang tepat waktu dengan melakukan refleksi mingguan. Mungkin Ibu juga bisa memberikan tugas menulis kepada Adit tentang bagaimana keterlambatannya itu mempengaruhi pelajarannya dan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaikinya. Ya. Itu juga bisa sih Pak. Refleksi akan membuat dia itu berpikir ya Pak ya tentang kebiasaannya dan bagaimana itu mempengaruhi dirinya. Saya akan coba beri dia tugas sederhana Pak untuk mencatat setiap minggu berapa kali dia terlambat dan apa aja yang bisa dia lakukan untuk memperbaikinya Pak. Jadi rencana kita adalah sebagai berikut nih Bu. Yang pertama, membantu Adit membuat jadwal pagi yang lebih terstruktur. Kedua, berkomunikasi dengan kedua orang tuanya untuk melibatkan mereka dalam mendukung Adit di pagi harinya. Ketiga, memberikan penghargaan untuk siswa yang datang tepat waktu setiap minggu. Yang keempat, melakukan refleksi mingguan dengan Adit untuk meningkatkan kesadarannya akan datang terlambat. Apakah Ibu merasa ini langkah-langkah bisa dapat segera diterapkan? Saya rasa insya Allah Pak bisa. Saya merasa ini langkah-langkah yang realistik Pak dan bisa langsung untuk diterapkan. Saya akan mulai dengan berbicara dengan orang tuanya dan memperkenalkan sistem penghargaan minggu depan tentunya kepada siswa di kelas saya Pak. Baik, saya sarankan Bu, kita memantau perkembangan selama 4 minggu ke depan dan melakukan evaluasi berkala. Bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan tindak lanjut dalam 2 minggu untuk melihat bagaimana perkembangan Adit? Baik Pak, saya setuju. Saya akan mencatat kemajuan dan tantangan yang dihadapi selama proses ini. Setelah kita menjalankan rencana ini, kita akan melakukan evaluasi untuk melihat apakah Adit mulai menunjukkan perubahan. Jika dalam 1 bulan ada peningkatan, kita bisa teruskan Bu metode ini. Jika tidak, kita bisa menyesuaikan strategi. Bagaimana menurut Ibu? Saya sepakat Pak dengan Bapak. Saya akan coba mengevaluasi kemajuan Adit ya Pak ya. Jika itu perlu, saya bisa mencoba pendekatan lain Pak. Tapi saya merasa optimis Pak dengan rencana yang tadi kita sebutkan. Karena kita itu melibatkan banyak pihak, termasuk keluarga ya Pak ya. Betul. Penting bagi kita untuk selalu terbuka terhadap perubahan. Jika Adit mengalami kemajuan, kita bisa memuji usahanya dan terus memberinya dukungan. Tapi jika tidak, kita akan beradaptasi dan mencari cara lain. Yang terpenting, kita harus konsisten dalam mendukungnya dan dibutuhkan komitmen juga Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Saya merasa lebih siap Pak untuk mengatasi masalah ini sekarang. Saya akan mulai menerapkan rencana ini secepatnya Pak. Alhamdulillah, sama-sama Bu Era. Saya yakin dengan kerjasama dan perhatian yang konsisten, kita bisa membantu Adit membentuk kebiasaan yang lebih baik. Kita akan terus memantau dan menyesuaikan langkah jika diperlukan. Semoga berhasil ya Ibu Era. Kira-kira ada yang mau dibicarakan lagi tidak Bu untuk perbincangan kita pada hari ini? Saya kira sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik, kalau begitu sampai jumpa ya Bu di pertemuan berikutnya. Jadi nggak sabar nih ingin mendengarkan hasil apa yang sudah Ibu lakukan. Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan ya Pak ya. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Pak Hadi? Sudah selesai proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Bagaimana tadi Pak Hadi coachingnya? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah lega Ibu. Saya senang bisa membantu rekan saya dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Alhamdulillah. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur cerita Bu dan senang bisa menerapkannya.
Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat sendiri dan mengamati apa yang Bapak lakukan. Bapak sudah sesuai dengan pendekatan Alur Tirta. Saya melihatnya dan sudah bagus serta lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Pak Hadi terapkan. Itu luar biasa. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya, atas bantuan pengamatannya Ibu. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Ya, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Iya, yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching tadi, saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih besar lagi potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Sip, betul Pak. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Pak. Iya Ibu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak Hadi. Iya Ibu, sama-sama. Sukses selalu Pak. Amin, makasih Bu doanya.